Oke, yang akan kita bahas hari ini adalah tarokib dan nahwu yang ketiga. Pesawat wadah ya, Gemah? Wadah dah. Tamam. Kita mulai dari yang nomor 1 ya. Iqra'ul Qur'ana katsiran fa inna likulli titik-titik ajron adiman. Oke, apakah A, B, C, D? Oh, ini tentang penulisan hamzah ya. Jadi apakah hamzahnya itu setelah ya yang pertama? Atau dengan ya, dengan waw, atau hamzahnya munfarid tanpa ada huruf? Mana? Yang B ya, qori'in. Iqra'ul Qur'ana katsiran fa inna likulli qari'in ajron adiman. Jadi dia itu ikut harokatnya qobla ya. Ro-nya kan kasroh. Kasroh temannya ya. Kemudian at-tulabu al-mardo lam titik-titik alimtihana an-nihaiyah. Karena di sini tulab itu jamak dan mudzakkar, berarti yang mana? Apakah yusyariku atau yusyarik atau tusyarik atau yusyarikuna? Yusyariku. Yusyariku. Karena dia termasuk af'alul khamsah, domir hum, ya kan? Domir hum af'alul khamsah, hadfun nun ketika majzum, dan di sini jazimnya apa? Lam. Nah, tamam. Tu'tabaru lughah dzati wadifatin titik daruriyah. Fahiyal wasilatul lati tahmilu min jilin ila akhir. Oke. Apakah wadifah sakofah atau wadifah asakofiyah atau wadifah sakofah atau wadifah sakofiyah? A, B, C, D. Ya. Lihatin sebelum dijawab lah. Gimana? Lihatin dulu lah. Iya. Apa? Karena dihatiin dulu baru dijawab itu. Gimana apa pertanyaannya? Soal sah boleh dihatiin dulu soalnya. Oh ya. Jadi bahasa itu punya wadifah itu kayak peran atau tugas gitu ya. Daruriyah itu yang penting. Nah, maksudnya peran atau tugasnya bahasa ini di mana? Di sini kita lihat dari segi nahwu dan tarokibnya. Kalau di sini wadifah, nah setelahnya apakah sakofah, sakofiyah, sakofah, sakofiyah gitu. Dan itu adalah salah satu wasilah. Wasilah itu kayak perantara gitulah, yang membawa antara satu generasi ke generasi yang lain. Jil itu artinya generasi. Itu ya. Nah, di sini kalau wadifah, jawabannya yang sakofiyah. Pakai apa? Pakai ya nisbah namanya. Kayak kalau kita bilang tarikh, kalau kita pakai idofah, tarikhul islami. Nah, kalau misalkan kita at-tarikh al-islami gitu. Jadi apakah mau jadi tawabinya kayak naat gitu atau mau jadi idofah? Kalau misalkan idofah, jadi wadifatus sakofati gitu. Tapi kalau nggak pakai idofah, dia pakai ya nisbah. Wadifah sakofiyah gitu. Sebelumnya artinya juga belum paham yang ini. Yang nggak ana artiin. Kirain kalau tarokib wa nahwu nggak bahas arti gitu. Kalau yang sebelumnya artinya paham ya, baca Al-Quran yang banyak. Karena setiap pembaca itu punya, dapat pahala. Terus ini murid-murid yang sakit itu nggak ikut ujian akhir. Kalau yang tadi bahasa itu punya peran penting dalam peradaban gitu ya, atau kebudayaan. Nah terus, budaya sih lebih sakofiyah itu. Peran dalam budaya, peran budayanya gitu. Karena bahasa itu yang jadi perantara antara satu generasi ke generasi yang lain. Paham ya? Oke, kita lanjut. Al-majmu'atul lati kullu kalimatiha asma'un fa'ilin. Oke, kita nyari kelompok kata yang isinya tuh isim fa'il. Apakah at-tariq asyarikani al-gobah atau at-tariq asyarikani al-qari'at, at-tariq asyarikani as-sahab, at-tariq asyarikani al-maskun, yang isim fa'il bentuknya. 3 kata, tiga-tiganya isim fa'il, yang mana? Yang
Yang ba'dah. Yang ba. Karena kalau yang pertama gobah bukan isim fa'il, yang C sahab bukan isim fa'il, maskun juga bukan fa'il tapi maf'ul. Maka ini fa'il semua, torik, syarif, qori. Oke, lanjut ya. Yadurul qamaru haulal ardi dauratan fi kulli syahrin. Nah, wadhifatu kalimati daurah fil jumlah. Nah, kenapa sih dauratannya di sini mansub? Apakah dia mansub karena maf'ul li ajlih atau maf'ul ma'ah, maf'ul fih atau maf'ul mutlak? Nggak Artinya tahu. bahasa Indonesianya yadurul qamar, bulan itu berputar, berotasi ya kalau bahasanya ya. Berputar, mengelilingi bumi satu kali putaran. Fikul li syahrin setiap bulannya. Nah, jadi dauratannya itu kenapa mansub? A, B, C atau D? Yang di Maf'ul Maf'ul mutlak. mutlak. Jadi maf'ul mutlak tuh paling dohir deh, paling jelas gitu. Apa, Kak? Karena maf'ul mutlak itu bisa dilihat dari dia langsung diambil dari fi'il asli gitu. Apa? Bisa dilihat dari fi'il asli. Bicara sendiri. Bisa dilihat dari fi'il asli dan itu yubayin an ada. Tapi jalan sendiri dia lagi masuk. Iya, masuk jalan. Terus ngomong dia sendiri. Ada. Iya, kan jalannya becek, banjir di bawah, orang nggak di atas. Dah, dia tadi sendiri lah bawah, terus tenggelam segini badannya. Naik bawa Honda. Kan tenggelam, tinggal kepala setengah itu kan. Terus ngomong dia sendiri. Dia masuk Menambil sendiri. dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini maf'ul mutlak yang mubayyin an adat ya. Jadi maf'ul mutlak itu kan bisa mubayyin an nau, adat atau takkid aja gitu. Nah, kalau di sini karena menjelaskan dia berapa kali putarannya, dia mubayyinnya an adat. Jadi ngejelasin tentang berapa kali putaran. Ya kita bilang mau makan sehari sekali gitu ya. Akal tuh akalatan fil yaum. Jadi dalam sehari saya makannya sekali gitu misalkan. Akal tuh akalataini fil yaum, makannya 2 kali sehari gitu. Beda kalau maf'ul li ajlih harus menjelaskan untuk apa qamar itu yadur haulal ard gitu. Atau kalau maf'ul ma'ah dia harus menjelaskan qamar itu mengelilingi bumi bersama dengan apa gitu misalkan, bersama dengan fi'il apa gitu. Atau bersama dengan kalau ini kan isim mansub ya, berarti bersama dengan apa gitu misalkan. Kalau maf'ul fih itu biasanya menjelaskan tentang zaman wal makan. Maf'ul fih itu nama lain dari dzarf ya, dzarf zaman atau dzarf makan. Tuh, itu ya. Tamam? Lanjut. Jelas ya maf'ul mutlak. Lanjut ya. Nomor 6, al-imaratu jamilatun jiddan. Titik-titik hadhil imaroh. Imaroh itu bangunan ya, kayak apartemen gitu. Kan dalam satu gedung biasanya ada banyak apartemen. Nah, biasanya satu gedungnya itu kita bisa bilang mabna atau imaroh gitu, satu bangunan gitu loh. Satu gedung itu bagus banget, ya gedung itu bagus banget. Titik-titik hadhil imaroh. Apakah man, min man, fi man, liman? Liman punya siapa emang gedung ini gitu. Ar-rajulu dzul muru'ah la yaktib. La di sini la fi hadil jumlah apakah harf ataf, harfun nafiyyin atau harf nahyi atau harf taukid? Nafi. Huruf nafi lah. Huruf nafi. C. Ini tuh sama tarkibnya kayak yang qaul masyhur ini. Ana nabiyun la kadib, ana ibnu Abdul Muthalib kan gitu. La kadib. Nafiin ya. Inna min a'dhami goyatil ibadat fil Islam tazkiyatun nufus lil busur ila makarimil akhlak. An sabudot di i'rab di tarkib tazkiyatin nufus fil jumlah. Nah, i'rabnya yang mana nih? Tadi Anda baca apa? Inna min a'dhami goyatil ibadat fil Islam. Nah, apakah bacanya tazkiyatan nufus atau tazkiyatan nufus? Oh, nufusi, nufusa atau tazkiyatun nufusi atau tazkiyatin nufusi? Ya. Yang mana A, B, C atau D? Tazkiyat.
Kegiatan nukufi. Tazkiyatan nufusi yang A ya, karena dia isimnya inna yang muakhor. Jadi sebenarnya inna tazkiyatan nufusi lil wusul ila makarimil akhlak min a'dhami ghayatil ibadat. Tapi di sini khobar inanya muqaddam, isimnya muakhor. Kalau kalian lagi bahas takdim wa ta'khir di ilmu ma'ani, kita bahas tentang kenapa dia muqaddam. Apakah yang perlu intibah lebih, mazid minal intibah, gitu. Perlu penekanan. Kemudian fi madrasatina hadhihi sanah titik-titik mudarrisan. Nah, kita ketemu adat ma'dud lagi nih. Di sekolah kita tahun ini ada beberapa guru. Nah, beberapanya nih yang benar apakah homsata asyara, homsa asyrota, homsa asyara, homsata asyroh. Nah, Tata oke, karena mudaris mudakar kita pakai yang homsata asyara. Homsatanya yang muannas, asyaronya mudakar lagi. Intaha at-tulabu minad dirasati najihina. Nah, najihin di sini tuh apakah dia hal? Jadi intaha tulab, murid-murid itu udah selesai dari apa sekolahnya gitu ya. Dari pelajaran di sekolahnya, dari kegiatan belajar mengajar gitu, dari kegiatan belajarnya dia gitu. Najihina. Nah, apakah di sini hal, maf'ul li ajli, tamyiz atau maf'ul mutlak? Dia mansub gara-gara apa nih? Hal. Hal. Karena dia menjelaskan apakah selesai itu dengan sukses atau selesainya itu karena apa gitu loh. Jadi menjelaskan kondisi intihanya. Tamam. Ayin jumlah sahihah hasbal qawaid anahwiyah minal jumal al-atiyah. Yang mana nih yang qaidahnya benar ya? Yang pertama, yang A. Innal jami'ata kabirata minal madrasati asbahat biladuna mutaqaddimatan fil ta'miri fil fasli khamsun wa salasuna taliban tu'aliju atau bibu almardo muhsinan. Oke, yang mana yang benar dari segi kaidahnya? Yang B. Yang B. Kenapa yang A salah? Karena itu al-kabirohnya gak mengikuti jamiah. Iya, harusnya kabirohnya kan na'at. Kalau na'at, Iya. man'utnya ma'rifah, dia harus ma'rifah dong. Innal jami'ata al-kabirota minal madrasah gitu kan. Terus kalau yang B benar ya, karena asbahat bila duna mutaqaddimatan. Nah, jadi negara kita tuh jadi negara yang maju ya. Kalau namiyah berkembang, kalau mutaqaddimah maju. Takmir dari segi pembangunan gitu. Kan tadi imaroh kan bangun kan, takmir pembangunan. Terus kalau yang C, kenapa yang C salah? Khamsun itu sudah. Harusnya khamsatun karena taliban di sini mudzakkar. Yang D, kenapa yang D salah? Tu'aliju atau bib al-mardo muhsinan. Karena tu'aliju harusnya yu'adu. Harusnya yu'aliju kan tabib mudzakkar. Kalau tabibah baru benar tu'aliju, teman. Nah, izin bertanya dah. Nah, tafadhal. Yang itu yang opsi pilihan A yang kalau misalnya kabirohnya itu jadi khobarnya inna gimana? Oh, Kira-kira. kayak innal jami'ata kabirotun minal madrasah gitu ya. Nah, Sesungguhnya kampus itu besar dibandingkan dengan madrasah gitu ya. ya dah. Kira-kira bisa atau tidak? Ini kayaknya dari segi makna cocoknya kayak innal jami'ata akbar minal madrasah gitu deh. Oh iya. Iya, sudah. Terima kasih. Jadi dia mau, tadi kan kita nyalahin gara-gara oh dia naat gitu kan. Tapi dari segi makna minal madrasah tuh kayak sebenarnya dia mau ngomong kalau kampus itu lebih besar daripada madrasah ya. Jadi kita salahkan gara-gara dia harusnya pakai isim tafdil gitu. Ya, terima kasih dah. Tadzakar jayyidan ya waladi annal waqta aglam minad dhahab. Ingat-ingat dengan baik ya anakku, sesungguhnya waktu itu lebih mahal daripada emas, titik-titik min idoatihi. Nah, kan ya waladi nih, titik-titiknya tuh min idoatihi itu, oke kita mau ngomong hati-hati jangan sampai disia-siakan gitu ya. Idoah itu dihilangkan atau disia-siakan. Hati-hati itu domir yang cocok untuk ya waladi apakah ihdar, ihdaro, ihdaru atau ihdari? Ihzar.
Ihdar. Lanjut nomor 13. Dari segi maknanya udah paham dan kenapa kita ihdar, karena ya waladi itu ke anta ya, satu orang mufrad, satu anak aja gitu. Dan anaknya walad, cowok. Al-hadaratu al-gharbiyatu tastahdifu as-saitarata. Titik-titik al-alam wa ihdo ahu di sultanihi. Nah, di sini saitorohnya apakah fil alam, bil alam, ilal alam, atau alal alam? Yang cocok dari harf jer ketika masuk ke lafadz saitoroh. Apa nih yang cocok? Saitoroh tadi menguasai ya. Jadi gini, hadoroh gorbiyah, peradaban barat itu, tastahdifu, mereka punya tujuan gitu ya. Untuk apa saitoroh menguasai alam, alam semesta ini gitu, dunia ini gitu. Dan membuat mereka tuh tunduk atas kekuasaannya barat. Nah gitu. Ihdo, tunduk, disultani kekuasaannya, disultaniha kekuasaannya hadoroh gorbiyah tadi. Nah, kalau saitoroh itu apakah fi, bi, ila, atau ala? Saitoroh alal alam. Ada yang mau coba bikin jumlah dari kata-kata saitoro yusaitiru? Kayak contohnya nih, saya menguasai rumah ini. Ana misalnya ini, usaitiru ala hadal bait. Gitu misalnya. Ada yang mau bikin contoh? Ya ada. Saitoro al-muhtalisun ala majlisil hukum. Koruptor itu sudah menguasai majelis hukumah pemerintahan. Kan kayak gitu juga bisa. Araftu anna baital mudiri qoribun titik-titik al-jami'ah. Kalau qorib begini, saya tahu kalau rumahnya mudir itu bisa kepala apa atau manajer apa gitu ya. Pokoknya yang menguasai idaroh gitu. Kepalanya idaroh, kepalanya organisasi. Qoribun, nah dekat, apakah min, fi, an, ila, al-jami'ah. Dekat dengan kampus. Nah, yang cocok dari qoribun minal jami'ati. Ya. Lanjut. Kotas butuh fi syariatil islamiyati titik bi ahwalin yajri fihat tasawi bainan nas. Nah, kotas butuh fi syariati, kalau kot masuk ke fi'il mudhari artinya terkadang gitu ya. Jadi terkadang di syariat Islam itu titik-titik bi ahwalin dengan kondisi yajri fihat tasawi bainan nas, yang di dalamnya itu berjalan adanya tasawi ya, apa persamaan gitu antar manusia. Nah, di sini cocoknya itu apakah musawah muqayyadah atau musawat muqayyadah, musawat muqayyadat atau musawiyah muqayyadah. Jadi terkadang di syariat Islam itu ada ketetapan gitu loh. Adanya tasawi bainan nas, persamaan antar manusia. Semua manusia itu sama. B. Yang kedua. Yang mana? B. Jadi kayak contohnya musawah bainan nas itu kayak di beberapa syariat fikih itu kalau ada wajib bagi rajul ya wajib bagi mar'ah gitu misalkan. Saya juga lupa apa. Ini ada di pembahasan kayak adian gitu. Yang mana? Apakah musawah muqayyadah, musawat muqayyadah, musawat muqayyadat, yang mana? Beda. Yang B. Yang B ya. Karena musawahnya banyak sebenarnya. Kemudian kita kasih sifatnya muqayyadah karena musawah di sini bentuk dari yang ghairu akil. Jadi kita kasih sifatnya dia yang mufrad aja, mufradah gitu. Bukan yang muqayyadat gitu. Kalau yang kita kasih sifat itu biasanya untuk yang akil. Padahal boleh juga. Oke. Akhadtul jawalata min sodiki. Hadhil jumlah tasluh antakuna jawaban li soal. Nah, ini tuh ada orang ngomong jawaban kayak gini. Akhadtul jawalah min sodiki. Jawalah itu bisa handphone, bisa motor juga kadang bisa dibilang jawalah ya. Karena dari kata jalaya julu itu yang berputar. Nah, di sini apakah jawaban dari soal yang mana? Alam akhad
akhadta al-jawalah, mimman akhadta al-jawalah, atau amman akhadta al-jawalah, atau bima akhadta al-jawalah. Kemudian jawabannya akhadtul jawalah min sodiki. Saya ngambil motor dari temanku. Mimman. Iman. Karena di jawabannya ada kata-kata min sodiki. Yaudah kita terusin aja. Berarti soalnya dari min man. Makanya min sodiki gitu ya. Sama. Takumul hadaratu titik-titik ala asasin ruhiyin yad'ul insan na ilal khairi. Apakah di sini hadarah itu kebudayaan ya? Peradaban itu berdiri di atas fondasi asas ruhi ya. Kayak dari ruh ya. Fondasi asas ruhi itu lebih cocoknya diartiin kayak udah fitrah gitu loh seakan. Yad'ul insana ilal khairi, yang peradaban itu pasti kayak menyeru orang gitu ya, menyeru orang-orang pada kebaikan. Nah, apakah al-hadarah aslimah atau al-hadarah islamiyah atau al-hadarah al-islam atau al-hadarah al-islamiyah? Al-Islamiyah. Al-islamiyah. Jadi ini pembahasannya tentang ya nisbah kayak yang tadi ya. Yang tadi itu apa ya soalnya? Yang tadi Ana kasih contoh kalau tarihul islami mudhof ilaih. At-tarikh al-islami, jadi harus ada ya nisbahnya. Nah, di sini juga kalau al-hadarah al-islamiyah. Oh, tadi kayaknya wadifah sakofiyah ya tadi sama kayak itu. Harus pakai ya nisbah. Alaika ya khodimati anta mali nasyitoh, nasyiton, nasyitotaini, nasyitot. Nah, alaika itu dia jadi ism fi'il amr. Wajib bagimu gitu ya. Khodimati gitu ya. Apa? ART ya, asisten rumah tangga gitu. Pembantu atau gimana. Anta malik agar kamu bekerja apa? Apakah nasyitoh, nasyitotan, nasyiton, nasyitotaini atau nasyitot. Kan sini khodimati satu orang cewek. Berarti Nasyiratun. Oke, yang A ya. Bukan. Goba Abdurrahman fi ta'alum. Jadi Abdurrahman tuh lagi nggak ada waktu belajar gitu ya. Titik-titik huwa marid. Apakah hal huwa marid, man huwa marid, lima huwa marid, atau mata marid? Mata huwa marid. Hal. Jadi kok nggak ada sih Abdurrahman, emang dia lagi sakit gitu. Apakah dia lagi sakit gitu. Cepat banget udah nomor 20. Minal ma'lumi annal insana alaqat salasah. Alaqatuhu bi khaliqihi wa alaqatuhu bi nafsi wa alaqatuhu bi ghairihi wa jami'u hadhil alaqati mutakamilatun mutadakhilatun. Nah, jadi minal ma'lum sebagaimana kita ketahui gitu ya. Annal insan alaqat salasah. Jadi manusia itu punya hubungan dari 3 ranah gitu, dari 3 aspek hubungan gitu. Pertama, hubungan kita dengan pencipta kita, hubungannya manusia itu dengan penciptanya, hubungan manusia itu dengan dirinya sendiri, dan hubungan itu dengan yang lain. Dan ketiga alaqoh ini, semua hubungan ini, relasi ini itu apa? Mutakamilah, mutadakhilah. Saling melengkapi dan saling masuk gitu. Jadi ada interkoneksi. Al-kalimah al-khoti'ah fil jumlah hiya, mana yang salah? Apakah al-alaqat, salasah, al-maklum, atau jami? Oh, yang nggak ada garis bawahnya ya? Mana yang salah? Suruh nyari yang salah nih. Salasah. Yang mana? Salah saja. Baca. Harusnya Salah. Bukan. Harus ada tafutuhnya. yang minal maklumi anal insana alaqatun salasah ini. Harusnya salasun. Kalau salasu alaqat, tapi kalau alaqat salas juga ya. Kayak sholawatul khamsi, ya itu. Sholawat khams, ya. Alaqat salas, ya.
Jadi yang salah yang B. Oke, berarti di pertemuan kali ini tarokib dan nahunya yang kalian kerjakan itu seputar penulisan hamzah. Ada yang masih bingung nggak tentang penulisan hamzah? Jelas ya penulisan hamzah ya. Jadi hamzah itu kita lihat dari harokat huruf sebelumnya di kaidahnya itu. Huruf sebelumnya kasroh, dia kita kasih ya, huruf sebelumnya itu fathah, kita kasih alif. Misalnya hamzahnya ala alif atau hamzah ala ya gitu-gitu. Tapi nanti kalau kaidahnya hamzah mutatarifah lagi sendiri. Kalau yang ini nomor 2, ini babnya di apa? Af'alul khamsah. Huma, antuma, hum gitu ya. Enti. Karena di sini tulap itu hum, berarti aslinya yusyarikuna, nunnya mahdhuf karena di sini lagi majzum. Kalau yang nomor 3, di sini yang tadi tuh kayak tarikh, at-tarikhu al-islamiyu, wadifah sakofiyah, apalagi hadoroh islamiyah gitu ya. Jadi dia namanya ya nisbah, dan ya nisbah itu ngikutin. Kalau di sini wadifah kan ada tak marbutohnya, dia juga sakofiyah gitu. Hadoroh islamiyah, tarikh islami, soalnya tarikh kan nggak muannas gitu. Tarikh islami gitu. Di sini nyari ism fa'il yang mudah ya, torik, syarik, kori, udah kelihatan ism fa'il. Nah, di sini tadi maf'ul mutlak, ada yang masih bingung nggak tentang maf'ul mutlak? Coba nanti mic-nya yang dibuka yang mau ngomong. Ustazah, Coba buka lagi yang barusan ke mute. kalau maf'ul ma'ah tuh kayak gimana ya, Ustazah? Maf'ul ma'ah itu contohnya ini kayak gini. Misalkan Anda bangun tidur, terus bareng sama matahari yang lagi terbit gitu ya. Jadi misalkan kita bilang astaikidu minan naumi wa tulu asyamsi. Jadi bareng gitu, pas bangun bareng ma'an gitu kan. Jadi dia harus ada wawunya, namanya wawul ma'iyah namanya. Atau di sini yadurul komar, biasanya kalau komar berputar tuh lagi apa ya? Lagi ini. Contohnya kayak yadurul komaru wa tala la'atan nujum. Misalnya segitu. Jadi kayak ketika komar lagi berotasi, ketika itu juga matahari, bintang lagi berkilau gitu. Jadi dia harus ma'an pokoknya, harus bareng. Terus ada wawunya juga dan setelahnya dia mansub, makanya dia termasuk mansubat, makanya dia maf'ul ma'ah gitu. Atau misalkan lagi ya, saya lagi berjalan dan pas bareng lagi berjalan itu lagi sunset gitu misalkan ya. Masya itu guru basyamsi. Jadi pas lagi jalan pas bareng lagi sunset gitu. Jadi pokoknya artinya dia harus bareng gitu. Itu maf'ul ma'ah. Dan harus ada wawunya, setelah wawunya itu isimnya mansub. Bareng. Wawunya itu tadi namanya waw apa, Zah? Wawul ma'iyah. Jadi waw itu kan banyak banget karena ada waw ataf yang kayak biasanya yang wa ataf gitu kayak ro'aituka wa siapa gitu kan ataf biasa. Terus ada waw ma'iyah. Ada waw apalagi waw kosam kayak kita bilang waw lohi. Kalau waw lohi setelahnya majrur gitu kan. Ada waw lagi waw apa ya? Jadi udah waw kosam, waw ataf, waw ma'iyah. Udah lupa juga. Itu ya. Jadi waw itu ada yang setelahnya majrur, ada yang setelahnya mansub, ada yang setelahnya tawabi gitu kan yang ataf. Waw ma'iyah namanya, maf'ul ma'ah. Apalagi. Kalau maf'ul ajli udah jelas? Belum. Tanya, Zah. Paham, tafadhal. Kalau maf'ul li ajli sama maf'ul lah itu apakah sama, Zah? Kemudian Sama. kemudian maf'ul yang bermakna taukid itu namanya maf'ul apa, Zah? Maf'ul mutlak. Oh.
Berarti tadi Ustazah yang menjelaskan maf'ul mutlak itu ada yang mubayyin an adat, ada yang mubayyin an nau. Berarti juga ditambahin di taukid itu ya. Berarti Iya, ada 3 biasanya. Sebenarnya lebih sih, tapi yang paling banyak itu 3. Oh. Itu bisa takkid. Jadi takkid itu kayak wa kallamallahu Musa taklima gitu kan. Itu nanti taukid jadinya, takkid ya. Terus kalau adat yang tadi Ana contohin, atau yang ini juga contohnya adat nih. Yadurul qamaru haula ardi dauratan fi kulli syahr. Itu adat juga. Kalau nau itu contohnya kayak wasaba itu loncat ya. Loncat kan macam-macam, ada loncat yang kayak loncatan singa, ada loncat yang kayak loncatan kelinci misalkan. Misalkan wasaba alwalat usubal arnab. Berarti dia loncatnya kayak loncat kelinci kan lucu gitu. Tapi kalau misalkan ada prajurit menerkam misalnya wasaba al jundi usubal asad gitu. Jadi kan jelasin nau dia jenis fi'ilnya tuh loncatan yang mana gitu. Nanti nau itu termasuk yang maf'ul mutlak. Tapi maf'ul mutlak itu langsung diambil dari fi'ilnya. Jadi kayak di sini daro, daurah, kalama, taklima, wasaba, wusuba gitu kan. Makanya mutlak itu yang langsung diambil dari fi'ilnya itu. Kayak dia mutlak kan, mutlak itu artinya bebas. Itu ya. Jelas ya. Jadi tadi maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli itu harus yang jelasin li ajli apa, untuk apa gitu. Misalkan yadurul qamar haulal ardi untuk apa ya? Tandiman, bisa nggak sih? Jadi gini, bulan itu berotasi ngelilingin bumi, itu tuh untuk apa? Untuk ngatur waktu gitu, misalnya kita bilang ya. Yadurul qamaru untuk apa? Jadi kita lagi ngomongin li ajlin. Yadurul qamaru haulal ardi tandiman lil waqti gitu. Jadi biar dia tuh ngatur waktu ketika komarnya di sini jadi malam, komarnya di sini jadi pagi gitu misalnya. Jadi li ajri apa sih komar yadur gitu misalnya. Jelas ya itu ya. Maf'ul fih itu dorof. Bisa dorof zaman, bisa dorof makan kan. Misalkan masya itu Milan. Saya berjalan itu jadi dorof makan. Masya itu Milan. Saya berjalan sepanjang 1 mil gitu. Kalau zaman contohnya masya itu Lailan. Saya berjalan malam hari itu jadi dorof zaman atau maf'ul fih sama lainnya. Jelas ya tentang maf'ulat ini? Ada yang ditanyakan? Di nomor 5. Kalau misal tadi yang Ustazah contohkan masa itu lailannya itu kalau misal jadi hal apakah bisa? Gak bisa. Oh, ya. Kan dia Karena enggak kondisi sahibul halnya, enggak. Tapi dia tuh kayak, jadi dia tuh kenapa kenapa namanya maf'ul fih? Karena kita tuh kayak sebenarnya ngomong masya itu filail gitu kan. Ngomongnya kita tuh kayak lagi ngomong sebenarnya itu saya lagi berjalan di waktu malam hari. Nah, buat menyingkat kata-kata di waktu malam hari gitu. Jadi bahasa Arabnya langsung lailan gitu loh. Kan kalau bahasa Indonesia gini, saya berjalan di waktu malam gitu kan. Nah, buat menyingkat di waktu itu kan lagi jelasin dzaruf zaman. Nah, dzaruf zaman kalau di bahasa Arab langsung aja mansupin, nggak usah pakai di waktu, fi waqtil laili gitu, nggak usah langsung masya itu lailan. Jadi kalau ada orang nulis insya nih, masya itu fi waqtil laili, oh dia belum belajar dzaruf nih gitu. Padahal bilang aja masya itu lailan, apa susahnya? Kenapa harus fi waqtil laili kan gitu? Sama aja kayak idofah dalam bahasa Arab itu sebenarnya menyingkat kata loh. Bisa artinya min, fi, atau li gitu ya. Misalkan misalkan contohnya kayak kitabun nahwi. Nah, atau khotamu hadidin. Itu kan sebenarnya cincin dari emas, cincin dari besi. Khotamun min hadid gitu kan. Disingkat jadi khotamu hadidin gitu misalnya. Itu ya, tamam ya. Ustazah? Hah? Kalau misalnya di i'rab itu lailannya jadi maf'ul fi atau dzarf? Jadi dia tuh nama lain, maksudnya nama lain apa sih? Jadi misalkan kalian kalau belajarnya pakai buku yang kayak apa Tufasaniyah ya, Tufasaniyah itu syarahnya apa Jurumiyah. Itu nanti judulnya maf'ul fih gitu. Kalau kalian belajarnya pakai Nahwadeh, nah kalian ketemunya judulnya dzarf ya kan, ya gitu kan. Sama aja kayak maf'ul li ajli, maf'ul lah gitu. Jadi
sama aja kalau kalian mau bilang dia maf'ul fih mansub gitu, atau dzaraf zaman mansub, dzaraf makan mansub gitu. Jadi kalian mau bilang maf'ul li ajli atau maf'ul lah juga sama. Kalian mau bilang maf'ul fih atau dzaraf makan, dzaraf zaman sama. Malah kalau kalian di Azhar ya kan kita udah tingkatannya kuliah kan, mahasiswa-mahasiswi gitu loh. Kita nggak lagi belajar yang tadi kan, itu kan darasnya anak SD gitu. Nah, kita udah masuk ke istilah yang dipakai nahwu kufah sama nahwu basroh. Ya, misalkan nih, kalian sering dengernya jer apa khofat? Sarjer. Benar lah. Iya. Nah, nanti kalau kita pakai istilahnya basroh, pakainya khofat. Makanya kalau kita di Tufasaniyah ya, Pajurumiyah kan dia pakainya khofat, bukan jer kata-katanya ya kan. Itu udah beda istilah. Itu istilah kufah atau basroh gitu. Kan ada nahwu kufah dan nahwu basroh. Maksudnya sama gitu loh, maksud sama. Oh ini khofat itu sama kayak artinya jer gitu. Kita lebih sering pakai jer majrur gitu. Padahal khofat mahfud sama aja, khofat. Itu nanti di istilah-istilah gitu. Lanjut. Kalau yang ini tuh lagi bahas, ya ini dari segi arti udah, ini tarokib soalnya kan. Liman hadih lima roh, jelas ini mudah ya. Kalau yang ini ya, nah di sini kan la itu ada banyak juga, ada la ataf itu yang biasanya ada di ini loh, di koser. Misalkan kita lagi bilang al-ardu mutaharikah la sabitah. Misalnya gitu itu jadi ataf nanti. Kalau nafi dia masuknya ke fi'il mudhari kayak ini kan, kayak la akulu gitu dan setelahnya marfu. Kalau la-nya nahyi, la an-nahiyah setelahnya majzum. Kayak la takdib gitu kan nanti. Itu ya. Ada la kadang jadi ataf, jadi nafi, jadi nahyi. Terus yang nomor 8 ini lagi bahas ini tadi isimnya inna, mudah ya semuanya paham ya. Yang di sini lagi bahas adat ma'dud lagi. Karena mudaris mudzakkar ya harusnya pemsata lah. Jelas ya itu ya. Ini juga kalau hal sama tamyiz juga udah bisa bedain ya. Tadi kan yang maf'ul mutlak, maf'ul ajri, maf'ul fi, maf'ul la udah. Namanya juga hal, jadi dia tuh pokoknya jelasin kondisi gitu. Kalau Misalkan nih, jitu Masar, saya datang ke Mesir. Nah, dalam kondisi apa? Misalkan sambil capek kondisinya, atau bahagia, atau dalam semangat kan gitu. Sebenarnya kan jitu Masar udah selesai, udah jadi jumlah mufidah gitu loh. Udah selesai kan di sini mansubat tuh kebanyakan fudlah kan, kayak kata keterangan tambahan gitu loh. Jadi datang ke Mesir itu dalam keadaan apa kita jelasin, masruron gitu misalkan, takbana gitu misalkan. Gimana apa tadi mau nanya apa tafadhol? Jelas ya? Itu hal. Kalau tamyiz tuh yang kemarin Ana pernah jelasin, pokoknya dia mubayyin liman bahama, dia harus jelasin kata yang belum jelas kayak belum jelas. Kayak anak aksar minka, apanya malan, baitan, ilman, apa-apa gitu. Jadi yang mansub setelahnya dia jadi tamyiz. Untuk tamyiz kan artinya mayyaza yumayyizu membedakan. Banyak dari hal apa gitu. Ini juga udah jelas ya, pokoknya asbaha temennya kana wa tuha. Ini juga karena waladi mudzakkar. Jelas semua ya sampai nomor 20 ya. Saitoroh ala korib min. Musawat muqayyada. Kalau bait itu pakai alif ya. Kalau apa? Kalau kata bait, tadi kan kalau qarib min, kalau bait itu apa? Bait biasanya an. Baidun an. Saya tahu dari mana sih kalau Saitoro itu ala, kalau korib itu min, kalau bait itu an. Biasanya kita kalau sering baca bahasa Arab tuh, atau sering dengar orang ngomong bahasa Arab, ya akhirnya kita tahu, atau kita ngelihat baca mu'jam, atau baca majalah, atau baca kiroah yang teks-teksnya bahasa Arab gitu. Pasti kita ketemunya kan korib min gitu. Jadi bisa kita baca terus tahu, atau memang kita punya tahu karena sering dengar atau sering baca.
Hal huwa marid. Jelas ya, ada lagi yang ingin ditanyakan?